Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap buku Hanif Alatas dan kawan-kawan. Menjawab prolog buku Hanif Alatas dan kawan-kawan. Buku itu dimulai dengan mengutip ungkapan tidak berdalil dari Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani, wafat tahun 1350 Hijriah, dalam kitabnya Riyadul Jannah dan Al-Muhibbi dalam kitabnya Hulatsa Al-Atsar yang menyatakan bahwa nasab klan Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih dan telah disepakati oleh ulama tentang kesahihannya tersebut. Sebenarnya klaim ijma yang ditulis oleh Al-Nabhani dan Al-Muhibbi itu hanya mengutip dari buku kaum Ba'alwi sendiri, yaitu buku Al-Burqat Al-Musyikat karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakran, wafat tahun 895 Hijriah. Jadi, Ali bin Abu Bakar Al-Sakran adalah orang yang pertama menyatakan bahwa nasab keluarganya tersambung kepada Nabi Muhammad, dan ia juga yang mengklaim adanya ijma tentang itu. Padahal, klaimnya itu tidak berdasar pada referensi kitab nasab apapun. Dalam kaidah para ahli nasab, ketika meneliti suatu nasab yang mencurigakan seperti nasab Ba'alwi, kita tidak boleh menggunakan hujah dan dalil dari kitab-kitab mereka kecuali ada yang menguatkan dari referensi lainnya. Hal ini dikemukakan oleh seorang ahli nasab, Abdul Majid Al-Karaja, dalam kitabnya Al-Kafi Al-Munthab. Terjemahan. Yang kelima adalah adanya kepentingan. Maka, jika dari seorang yang menetapkan dan menafikan nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang dalam hal-hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya. Dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Klaim bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi Muhammad dan bahwa nasabnya telah disepakati pertama kali muncul secara formal dalam kitab Ba'alwi sendiri, yaitu Al-Burqat Al-Musyikat. Sebelumnya, tidak ada kitab nasab yang mengatakan bahwa keluarga Abdurrahman As-Segaf, Ba'alwi, merupakan keturunan Nabi. Sesuai dengan kaidah ahli nasab di atas, bahwa pendapat tentang nasab yang keluar dari orang yang berkepentingan tidak boleh dijadikan rujukan, maka apa yang diklaim oleh Ali Al-Sakran bahwa ia dan keluarganya merupakan keturunan Nabi tidak dapat diterima. Jika Hanif Alatas dan rekan-rekannya memahami makna ijma dan rukun-rukunnya menurut para ulama, maka ia tidak akan mengutip pendapat Syekh Al-Nabhani itu sebagai dalil. Mengapa? Karena ungkapan itu jelas bertentangan dengan kenyataan batalnya nasab Ba'alwi secara ilmiah. Bagaimana mungkin nasab yang telah batal kemudian disebut sebagai nasab yang telah disepakati kesahihannya? Pertama, Hanif harus memahami apa itu ijma, kemudian memahami pula apa rukun-rukun ijma. Nanti akan memahami bahwa jangankan disebut telah diijma, nasab Ba'alwi ini bahkan sama sekali tidak patut disebut doif, lemah. Ijma menurut para ulama adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syariat akan suatu kejadian. Sebagaimana definisi tersebut diungkapkan oleh Abdul Wahab Halaf dalam kitabnya Ushul Fiqih. Terjemah, ijma di dalam istilah para ahli usul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syariat dalam suatu masalah. Dari definisi ijma itu, kita mengetahui bahwa suatu hukum bisa disebut ijma jika hukum itu disepakati oleh seluruh ulama ahli ijtihad. Sedangkan nasab Ba'alwi ini sejak awal kemunculannya di abad 9 muncul hanya dari klaim mereka sendiri, tidak disebut para ulama nasab dalam kitab-kitab nasab. Bahkan di Tarim sendiri banyak orang yang tidak percaya terhadap nasab mereka sebagaimana dihikayatkan sendiri oleh kitab-kitab Ba'alwi semacam Al-Burqat Al-Musyikat karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, dan Gurar Baha al-Dla karya Hirit, wafat 960 Hijriah. Bagaimana suatu nasab yang sejak awal kemunculannya saja hanya dari klaim pribadi dan orang-orang yang ada di Tarim saja tidak mempercayainya bisa dikatakan telah diijma? Salah satu rukun ijma adalah kesepakatan itu harus terjadi sejak awal kemunculannya, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Halaf. Terjemah, rukun. Yang kedua adalah terjadinya kesepakatan ulama mujtahid dari kaum muslimin atas hukum syariat dalam suatu masalah saat terjadinya masalah itu. Sedangkan waktu kejadian nasab Ba'alwi adalah masa Ahmad bin Isa. Karena yang menjadi permasalahan adalah pengakuan mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi melalui Ubaid bin Ahmad bin Isa. Sedangkan kitab-kitab nasab sejak masa Ubaid itu tidak ada yang mencatat ia sebagai anak Ahmad bin Isa, apalagi terjadi ijma. Dari mana Ali Al-Sakran mengetahui adanya ijma jika nasab mereka sama sekali tidak disebutkan oleh para ahli nasab, padahal kitab-kitab nasab yang mencatat anak Ahmad bin Isa banyak ditulis? Bahkan kitab nasab abad ke-6 Hijriah yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah telah menetapkan anak Ahmad bin Isa yang berketurunan hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma mengatakan, terjemah,
Para ulama berkata, ijma setiap masa bisa dikatakan ijma yang sahih jika tidak didahului oleh perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ini adalah pendapat yang sahih. Dari situ, kita mengetahui bahwa klaim ijma, baik dari Ali Al-Sakran maupun dari yang mengutipnya di waktu belakangan seperti Al-Nabhani dan Al-Muhibi, tidak dapat diterima. Bahkan, menurut Abdullah bin Ahmad bin Hambal, bisa disebut sebagai pendusta. Terjemah, dan telah dikutip dari Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ahkam dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Ucapan, aku mendengar ayahku berkata, apa yang diklaim seseorang tentang terjadinya ijma adalah dusta. Siapa orang yang mengklaim ijma adalah dusta. Bisa jadi manusia telah berbeda pendapat, ia tidak tahu dan tidak sampai kepadanya. Maka hendaklah ia berkata, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat manusia. Dalam prolog itu juga, Hanif mengatakan, jika melihat Imaduddin yang meyakini pandangannya benar secara absolut, qat'i, timbul pertanyaan sederhana, apakah puluhan sampai ratusan ulama besar Islam dari masa ke masa seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidz Al-Sahawi, Al-Shan'ani, Said Bakri Syadha, Al-Syarkawi, Al-Hafidz Murtadha Al-Zabidi, Al-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lainnya telah secara kompas salah berjamaah dalam meyakini dan menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya Imaduddin yang benar. Ulama-ulama yang disebutkan itu semuanya adalah ulama di atas abad ke-9 Hijriah. Sedangkan yang menjadi titik bahasan adalah sebelum abad ke-9 Hijriah, sebelum Ba'alwi mengaku sebagai keturunan Nabi. Sebutkan satu saja ulama nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut, misalnya, Faqih Muqaddam, wafat 653 Hijriah, sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Semua ulama yang disebut Hanif itu berbicara mengenai nasab Ba'alwi bukan dalam kitab nasab. Sedangkan menurut para ahli nasab, kitab yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam penelitian nasab haruslah kitab-kitab nasab. Dalam kitab Ushul Ngilmi Al-Nasab wa Al-Mufadlalah Bain Al-Ansab karya Fuad bin Abduh bin Abil Gaits Al-Jaizani dikatakan, dan ketika kita meneliti nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ia juga mengatakan, dan tidak mungkin kita berbicara mengenai nasab terdahulu berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasarkan ingatan kolektif suatu bangsa saja. Dalam kitab Dalil Insyai wa Tahqiqi Salasili Al-Ansab, karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki dikatakan, marji, atau referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji, berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji, membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih baik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Hanif dan kawan-kawan juga perlu memahami kaidah-kaidah ilmu nasab. Tidak setiap ada ulama mencatat nasab itu bisa dijadikan dalil itsbat nasab, walaupun ia ulama besar. Dan tidak semua catatan ansab bisa dijadikan hujjah kesahihan nasab. Harus dilihat apakah kitab itu kitab nasab atau bukan, semasa atau tidak dengan individu yang sedang diteliti, atau paling tidak kitab itu yang paling dekat masanya dari kitab yang dapat ditemukan. Jika itu kitab nasab, harus dilihat pula apakah informasi tersebut bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya atau tidak. Jadi, tidak semua informasi dalam sebuah kitab dapat begitu saja dijadikan dalil. Pakar nasab Syekh Halil bin Ibrahim dalam kitab Muqaddimat fi Ngilmil Ansab mengatakan, terjemah, tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa dijadikan hujjah. Dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujjah. Dengan demikian, karena ketiadaan kitab nasab yang menetapkan nasab Ba'alwi sebelum abad ke-9 Hijriah, maka pengakuan nasab Ba'alwi di abad ke-9 itu batal. Kenapa? Karena ketika mereka mengaku bahwa mereka merupakan keturunan Nabi melalui Ubaid bin Ahmad bin Isa, ternyata kitab nasab sebelum abad ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab nasab sebelum abad ke-9 mencatat bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Pakar nasab Syekh Halil bin Ibrahim dalam kitab Muqaddimat fi Ngilmil Ansab mengatakan, terjemah, kaidah nasab yang ke-42 adalah, dan ketahuilah bahwa informasi jika bertentangan dengan logika dan referensi serta bertentangan dengan usul, maka ia adalah informasi palsu, yakni maudhu. Informasi yang palsu dan maudhu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Dari situ,
Klaim Ba'alwi di abad ke-9 bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9. Sedangkan menurut ahli nasab, sebuah kitab nasab dapat diterima jika ia tidak bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Apalagi jika ia hanya kitab tasawuf semacam kitab Ali Al-Sakran dan yang mengutip darinya. Sekalipun ulama itu dikenal luas dalam dunia Islam sebagai ulama besar dalam ilmu fikih maupun hadis, tetapi ketika ia mengutip silsilah nasab yang bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya, maka kutipannya itu tertolak dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, terjemah dan seyogianya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab. Maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. Dari situ, sebuah diskursus nasab tidak boleh hanya berdalil. Ibnu Hajar telah berkata, Syekh Nawawi telah berkata, dan seterusnya. Tetapi harus dilihat apakah ucapan mereka bertentangan atau tidak dengan kitab nasab sebelumnya. Jika bertentangan dengan kebenaran, maka ucapan itu bisa ditolak, kecuali jika kita menganggap bahwa ulama itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Dan itu bukan ajaran Islam. Kesimpulan dari bahasan ini adalah bahwa prolog Hanif dan kawan-kawan merupakan sebuah prolog yang kering dari pengetahuan tentang kaidah ilmu nasab. Mereka hanya bisa mengutip ucapan ulama tetapi tidak mampu menganalisis dengan baik sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ahli nasab. Batalnya nasab Ba'alwi adalah sebuah pengetahuan yang terang benderang, seterang matahari di siang hari bagi kaum yang mau berpikir. Buku ini, insya Allah, akan mengurai berbagai macam upaya, framing, bahkan skandal ilmiah yang dilakukan para penulis buku keabsahan nasab Ba'alwi untuk mempertahankan nasab Ba'alwi. Para pembaca akan mengetahui dari buku ini bagaimana upaya-upaya mereka sama sekali tidak berfaedah untuk menolong batalnya nasab Ba'alwi. Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.